Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bimiqdarihi al-azim. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini dipertemukan kembali di dalam majelis yang mana di majelis ini dibacakan daripada zikrullah, salawat kepada Rasulullah, dibacakan pula sedikit daripada ilmu syariat, ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita dan ditutup usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan sedikit mengambil berkat, yaitu pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Masih sepintangan, masih pembahasan sifat 20 nih. Tsumma qala wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha hidup, hayyun, maha hidup, qadirun, maha mengetahui, mutakallimun, maha muridun, maha apa tadi? Muridun. Hayyun, maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Muridun, maha berkehendak. Qadirun, maha kuasa. Mutakallimun, maha berbicara. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Ya kan? Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada. Ya, dan Allah Ta'ala mengetahui rahasia dan yang samar, yang disembunyikan lawan yang nampak, tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha pencipta segala sesuatu, dan Allah Maha Esa dan Maha mengatur atas seluruh makhluknya. Yang mengatur seluruh makhluk adalah Allah. Ya, malam ini al-insan mudabbir wallahul muqaddir. Manusia itu hanya sebatas merencana. Ya kan? Allah yang menentukan. Ana urid anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Ulun baka hendak, pian baka hendak, tapi nang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mu'allif rahimahullahu ta'ala menerangkan beberapa sifat Allah Ta'ala
yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Wajib setiap orang Islam mengetahui beberapa sifat ini. Sifat 20 tadi. Allah Ta'ala hayyun, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, yaitu hidup. Maka mustahil ia bersifat dengan al-maut, artinya mati. Mengatakan Allah Ta'ala itu hidup dan sumber segala kehidupan yang menghidupkan segala sesuatu. Mustahil Allah bersifat al-maut, artinya mati. Allah Ta'ala maha hidup, tidak ada mati-matinya. Nang hidup mbah itu mati itu makhluk. Kayak kita ini asalnya kadada. Lalu diadakan dan kembali kena kadada pulang dimatiakan. Asalnya kadada dihidupakan, mbah itu dimatiakan. Nah, kita ini makhluk. Ya Allah. Allah itu sang khalik, maha hidup, hayat. Dalilnya secara nakal, yaitu firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya bertawakallah atas Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, tidak ada kematian. Awal tidak ada akhirnya. Yalah. Adapun dalilnya secara akal, tadi kan dalil nakal itu dalil Al-Quran. Ayat di surah Al-Furqan ayat 58. Sekarang ujar Sidin dalil secara akalnya, dalil akal pulang nih. Yaitu bahwa dengan sifat hayat ini, sahlah ia bersifat dengan qudrat, iradat, ilmun, sama, basar, dan kalam. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat hayat, maka tidaklah tabit semua sifat yang tersebut itu atasnya. Nyata, mun kada hidup, mana mungkin bersifat kudrat, mampu, iradat, berkehendak, ilmun, mengetahui, sama, sam'un, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berbicara. Itu hanya ada di zat yang hidup. Allah Ta'ala, nah itu tadi sudahlah, hayyun, maha hidup. Diketahui itu dihafal, diketahui, diyakini. Kemudian Allah Ta'ala alimun, alim, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, yaitu mengetahui dengan segala sesuatu. Artinya dengan sifat ini, ia mengetahui segala-galanya. Tiada batas bagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang banyak ataupun yang sedikit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil ia bersifat dengan jahil, artinya tidak mengetahui. Dalilnya secara nakal, yaitu firman Allah Ta'ala, dalil Al-Quran nih. Innallaha bikulli syai'in alim. Surah Al-Mujadalah ayat 7. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dengan segala sesuatu. Kada nang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada nang luput dari pengetahuan Allah. Pengetahuan makhluk terbatas. Bahkan kita manusia nih, tahunya tuh sebatas zohir saja. Sebatas zohir. Kada tahu kita isi hati seseorang. Kada tahu kalau? Kada tahu. Allah Ta'ala zahir, batin diketahui. Kita kada kawa memponis kita nih, kada kawa jangan memponisi orang. Ya kah, hukum zahir. Bilanya kelakuannya baik, baik ya sudah. Nang diperbuatnya baik, baik.
Kada usah mengoreksi hatinya. Oh itu jar. Inya tuh anu benar melakukan ini jar supaya itu kada usah itu kada kewajiban kita dan kada keperluan kita. Mun orang tuh dohirnya berbuat amal soleh ya baik sudah kita hukum dohir. Nahnu nahkumu bid dawahir ujar Rasulullah. Wallahu yahkumu bil bawatin. Kita hukumnya zahir. Allah yang menghukumi batin. Melihat orang sembahyang bahajar. Itu supaya ini benar aja. Nah, waninya kita menyambat, waninya kita memponis batinnya kalau kada boleh itu. Hukum zahir dia inya bagus, bagus. Ya kan? Jangan sampai kita menghukumi nang batin-batin kada tahu kita. Ya kah kada tahu. Bahkan dikisahkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ada kisah. Bahkan malaikat yang membawakan amalan-amalan hamba itu ada yang sampai kada mengetahui. Ada naik malaikat membawakan amalan hamba di langit satu sudah tertolak ada. Ada nang tembus di langit satu, di langit dua tertolak ada. Ada nang sampai langit ketiga ditolak ada. Sampai langit ketujuh. Ada nang melintasi 7 lapis langit. Naik langit satu ditolak sudah ini amalan orang ria ya malaikat. Tahu malaikat. Ini amalan ini amalan ini amalan itu. Bagus bercahaya. Ternyata ada yang disodorkan kepada Allah tembus sudah 7 lapis langit. Disampaikan ke hadirat Allah. Ternyata Allah menolak amalan hamba tersebut karena Allah lebih tahu dengan hati hambanya tersebut. Nah, jadi Allah nang tahu itu kita kada tahu. Adapun dalilnya secara akal, yaitu bahwasannya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ia telah mengetahui dengan sesuatu itu. Maka segala makhluk yang ia ciptakan ini merupakan dalil bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah, pasti mengetahui orang yang menciptakan dan ia maha lemah lembut dan maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa. Ketahuilah, pasti mengetahui orang yang menciptakan. Wa huwal latiful khabir, dan ia maha lemah lembut dan maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala muridun, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, artinya berkehendak. Maksudnya dengan sifat iradat ini Allah Ta'ala bebas dalam menentukan sesuatu yang ia inginkan. Bebas. Hak mutlak Allah. Apakah? Nakdirkan apakah? Menghendakin apakah? Allah bebas, nah kita nang ada kawa. Maka mustahil ia bersifat dengan al-ikrah, artinya dipaksa. Ada mau Ta'ala terpaksa mau melakukan ini, terpaksa membuat ini, kada mau. Allah Ta'ala bebas dari paksaan. Dia bersifat dengan iradat, berkehendak, dan bebas. Karena dialah Tuhan. Allah kada ditanya kenapa Allah melakukan ini, tapi kita nang ditanya kenapa kita berbuat ini dan itu. Ya kan? Maka mustahil Allah bersifat ikrah, artinya dipaksa. Dalilnya secara nakal yaitu firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan sesuatu yang ia kehendaki dan ia pilih. Idza arada syai'an qala ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak kun, ya Allah Ta'ala, jadilah engkau, maka jadi sesuatu itu.
La ilaha illallah. Adapun dalilnya secara akal yaitu kalau seandainya ia bersifat ikrah, dapat dipaksa, ikrah ini dipaksa, terpaksa, niscaya ia lemah dan memiliki kekurangan. Tetapi Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Maka sabitlah, tetaplah ia bersifat iradat. Maka apapun yang berlaku dengan semua makhluk, maka itu atas kehendak Allah. Apapun yang berlaku, yang terjadi dengan semua makhluk itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala qadirun, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, artinya kuasa untuk mengadakan sesuatu dengannya dan meniadakannya. Maka mustahil ia bersifat dengan al-ajzu, artinya lemah. Dalilnya secara naqal, yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap. Yaitu kalau seandainya ia bersifat lemah, niscaya tidak ada makhluk ciptaannya. Tetapi pada kenyataannya segala makhluk diadakannya, maka sabitlah, tetaplah bahwa Allah Ta'ala bersifat kuasa. Nah ini luar biasa. Kembali kita mengingat, mengulang beberapa sifat-sifat yang wajib kita ketahui pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada sifat apa tadi? Qadirun. Bagamatan kita lah, nang kalau kita paham, mun belum paham mudah-mudahan kena diberi paham. Yang penting belajar aja dulu, ikhtiar kita. Belajar, hadir, mendengar. Ya kah? Ya, Allah Ta'ala menakdirkan kita sudah berikhtiar tuh gampang ya bagi Allah Ta'ala membukakan pintu pahaman. Ada orang nang belajar tuh diberi ketika mendengar langsung paham, ada nang seminggu 2 minggu diberi paham, ada nang dialimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sakaratul maut berkat inya mengaji, belajar. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang menuntut ilmu susah. Wah ini kan terkenal tuh di kitab-kitab. Itu sejarahnya beliau lama nuntut ilmu dan tidak paham sampai putus asa. Pergilah beliau keluar dari tempat menuntut ilmu, pergi ke hutan, masuk ke gua dalam keadaan putus asa. Kenapa aku ini menuntut ilmu kada paham-paham, kada dapat-dapat, sedangkan kawanku sudah jadi orang-orang besar? Ternyata beliau melihat tetesan batu dari gua itu, tetesan air ke batu dari gua tadi. Dilihati beliau, batu nang karas tenah, ada bekas belubang-belubang lembut. Diguguri di tetes air aja rutin tes. Ujar Sidin. Batu yang karas nih jenah belubang, membekas, belubang bedalam karena tetesan banyu itu lembut, banyu itu kan lemah, batu karas. Apalagi otakku ini Sidin menakon aja sabar tanpa putus asa, insya Allah dapat saja kena pebulik Sidin nuntut ilmu dan akhirnya menjadi orang yang besar di umurnya sudah Tuhan alim. Ada lagi kalau nang tukang tuh Syekh Abdurrahman Al-Haffar sudah tua juga belajar, Allah Ta'ala Maha Kuasa jadi orang alim. Padahal sih nggak ada meunting alim lagi, sudah tua tuh asal mendengar nasihat aja, asal mendengar ilmu dan kebaikan aja sudah. Ternyata saking seringnya nuntut ilmu, belajar, Allah Maha Kuasa menjadikan seseorang orang yang berilmu. Nah, mudah-mudahan kita juga kada hari ini, esok atau lusa atau akan datang diberikan pahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini kita bagi lagi, kemarin amalannya sudah sampai pada